Yesus berbicara tentang sesuatu yang penting untuk hidup, kelahiran baru. Ketika dia berkata kepada Nikodemus bahwa perlu dilahirkan kembali, dia berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan usaha manusia, dengan perbuatan baik, atau dengan mengikuti ritual agama. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi, seorang pria yang dihormati, tetapi dia merasakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh religiositasnya. Dia mencari jawaban, dan Yesus tidak melembutkan kebenaran untuknya. Dia berkata dengan jelas, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa artinya ini untuk Anda? Sudah berapa kali Anda mencoba berubah sendiri? Berapa kali Anda berjanji akan melakukan semuanya berbeda, bahwa Anda akan memulai dari awal, bahwa Anda akan meninggalkan kebiasaan lama, bahwa Anda akhirnya akan menemukan kedamaian, tetapi segera Anda menyadari bahwa terlepas dari upaya Anda, sesuatu di dalam diri Anda tetap sama. Karena ini bukan tentang melakukan hal yang berbeda, tetapi tentang menjadi berbeda. Dan itu hanya mungkin ketika Tuhan mengoperasikan transformasi ini dalam diri Anda. Keselamatan tidak datang melalui usaha sendiri. Ini bukan hadiah bagi mereka yang paling berdedikasi, bagi mereka yang mengikuti aturan yang lebih ketat, atau bagi mereka yang menjadi lebih disiplin. Keselamatan adalah mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam hati orang yang percaya. Ini adalah kelahiran baru. Mungkin Anda telah bertahun-tahun mencoba menjadi cukup baik. Mungkin Anda telah berusaha untuk diterima, untuk menyesuaikan diri, untuk mengikuti standar agama, tetapi Anda masih merasa ada sesuatu yang hilang. Anda bahkan dapat mencoba meniru kehidupan baru. Anda dapat berusaha untuk mengubah perilaku Anda, tetapi jika transformasi ini tidak datang dari Tuhan, itu hanya akan menjadi topeng, sebuah ilusi. Sama seperti seekor monyet dapat meniru gerakan manusia, tetapi tidak akan pernah menjadi manusia. Tidak seorang pun dapat begitu saja bertindak seperti orang Kristen dan berpikir bahwa itu menjadikannya bagian dari kerajaan Allah. Perlu dilahirkan kembali. Kelahiran ini terjadi melalui tindakan Roh Kudus. Itu bukan buah dari keinginan manusia atau dari usaha pribadi. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Hati yang mengeras diubah, jiwa yang kosong dipenuhi, dahaga rohani dipuaskan. Tuhan melakukan sesuatu yang baru, dan transformasi ini begitu dalam sehingga Paulus mengatakan bahwa kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Dan bagaimana ini terjadi? Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru ini terjadi melalui air dan roh. Air melambangkan firman Tuhan. Ketika Anda mendengar firman, itu membersihkan pikiran Anda, memurnikan pikiran Anda, mengungkapkan kebenaran, dan mengekspos kebutuhan akan transformasi. Tetapi firman saja tidak cukup. Roh Kudus perlu bertindak. Dia meyakinkan akan dosa. Dia menyentuh hati. Dia mengubah esensi keberadaan. Pernahkah Anda merasakannya? Perasaan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Anda. Kegelisahan yang muncul ketika Anda menyadari bahwa Anda perlu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana. Itu adalah Roh Kudus yang memanggil Anda untuk kelahiran baru. Banyak orang mencoba menemukan kedamaian dan keselamatan dalam praktik eksternal. Mereka mengikuti ritual, menghadiri gereja, melakukan perbuatan baik, tetapi mereka masih merasakan kekosongan. Karena transformasi sejati tidak datang dari luar ke dalam. Itu datang dari dalam keluar. Roh Kudus bertindak di dalam hati, dan perubahan ini tercermin dalam kehidupan. Tetapi ada sesuatu yang lebih. Kelahiran baru bukanlah akhir dari perjalanan spiritual. Banyak yang berhenti di situ. Mereka berpikir bahwa karena mereka telah menerima Yesus, mereka tidak membutuhkan apapun lagi. Tetapi Yesus menjanjikan sesuatu yang lebih, baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh Kudus tidak sama dengan kelahiran baru.
Anda mungkin telah dilahirkan kembali dan belum mengalami kepenuhan ini. Yesus berkata kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipakaikan dengan kuasa. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah menerima hidup yang kekal, tetapi mereka masih membutuhkan sesuatu yang lebih, kuasa Roh Kudus. Mungkin Anda menjalani kehidupan Kristen yang lemah, tanpa kekuatan, tanpa keberanian, tanpa gairah. Mungkin Anda mengasihi Tuhan, tetapi merasa lelah secara rohani, tanpa energi untuk memenangkan perjuangan sehari-hari, tanpa keberanian untuk bersaksi, tanpa semangat untuk berdoa. Jawaban untuk ini bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan mencari perlengkapan Roh Kudus. Para murid berkumpul ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Angin bertiup, api turun, dan mereka diubah. Orang-orang pemalu menjadi berani. Orang-orang biasa mulai melakukan mukjizat. Petrus, yang telah menyangkal Yesus 3 kali karena takut, berkhotbah dengan begitu berwibawa sehingga 3.000 orang bertobat dalam 1 hari. Roh Kudus melakukan itu. Dan dia masih melakukannya. Apakah Anda merasa membutuhkan lebih? Apakah Anda ingin menjalani kehidupan Kristen dengan kuasa, dengan kedalaman, dengan otoritas? Apakah Anda ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ini bukan pengalaman yang diperuntukkan bagi beberapa orang saja. Ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di zaman Alkitab. Janji itu untuk semua orang. Untuk Anda, tetapi ada harga yang harus dibayar. Para murid harus menunggu, mencari, menginginkan. Mereka tidak hanya duduk dan menunggu secara pasif. Mereka berdoa, berseru, menginginkan. Anda harus mau, Anda harus mencari, Anda harus meminta. Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka yang haus. Jika Anda puas, jika Anda pikir Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan, Anda mungkin tidak akan pernah mengalami kepenuhan ini. Tetapi jika ada seruan di dalam diri Anda, jika ada keinginan yang mendalam untuk lebih banyak dari Tuhan, maka Dia akan mengisi Anda. Apakah Anda menginginkan itu? Jika kehidupan Kristen Anda terasa dingin, jika iman Anda tampak mekanis, jika doa-doa Anda kosong, maka inilah saatnya untuk mencari. Inilah saatnya untuk berseru. Inilah saatnya untuk sangat menginginkan kehadiran Tuhan. Roh Kudus tersedia. Dia siap untuk mengisi hidup Anda dengan kuasa, untuk mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatan, rasa malu Anda menjadi keberanian, keraguan Anda menjadi iman yang tak tergoyahkan. Anda dapat terus menjalani kehidupan Kristen biasa, tanpa kedalaman, tanpa kuasa, tanpa pengalaman nyata dengan Tuhan, atau Anda dapat mencari sesuatu yang lebih. Roh Kudus sedang menunggu. Apakah Anda siap? Roh Kudus sedang menunggu, dan Anda perlu memahami bahwa tidak ada yang lebih mendesak dari ini. Mungkin tampak ada prioritas lain, bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa lebih penting daripada menerima kuasa ini. Karena tanpa Dia, perjalanan Anda akan berat, pertempuran Anda akan sulit, dan iman Anda akan rapuh. Anda dapat mencoba menopang diri sendiri. Anda dapat mencoba untuk terus maju hanya dengan pengetahuan, hanya dengan disiplin, hanya dengan usaha sendiri, tetapi cepat atau lambat Anda akan menyadari bahwa itu tidak cukup. Para murid berjalan bersama Yesus, melihat mukjizat, mendengar ajarannya, tetapi sebelum memulai pekerjaan yang untuknya mereka dipanggil, mereka membutuhkan perlengkapan kuasa. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus datang? Sesuatu yang luar biasa. Pria dan wanita itu yang sebelumnya takut bersembunyi, tidak pasti menjadi berani. Mereka pergi ke jalan-jalan, berkhotbah dengan berani, menghadapi penganiayaan tanpa mundur. Roh Kudus mengubah segalanya. Dan mengapa hari ini banyak orang menjalani iman yang padam? Mengapa begitu banyak orang hidup tanpa kekuatan, tanpa gairah, tanpa kesaksian, karena mereka belum dipenuhi dengan kuasa ini?
Mungkin mereka telah menerima Yesus, mungkin mereka telah dilahirkan kembali, tetapi mereka belum mengalami kepenuhan ini. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta bukanlah peristiwa yang terisolasi. Itu adalah awal dari sesuatu yang berkelanjutan. Dalam kisah para rasul, kita berulang kali melihat orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu bukanlah sesuatu yang hanya terjadi sekali dan selesai. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kemudian di Samaria, kemudian di rumah Kornelius, kemudian di Efesus, dan selalu ada bukti yang jelas. Selalu ada tanda. Apa yang terjadi pada orang-orang itu bukanlah subjektif, bukanlah perasaan yang samar. Itu adalah sesuatu yang nyata, kuat, terlihat. Dan hari ini ada banyak orang yang mengatakan percaya, tetapi hidup tanpa nyala api ini. Mereka hidup tanpa pengalaman transformatif ini. Mereka menjalani kehidupan Kristen secara rutin, tanpa kedalaman, tanpa gairah. Mengapa? Karena mereka berhenti mencari. Karena mereka terbiasa dengan kekristenan tanpa kuasa. Karena mereka menerima kehidupan spiritual tanpa api. Tetapi Anda tidak perlu menerima itu. Anda dapat mencari lebih banyak. Anda dapat berseru untuk kepenuhan ini. Anda dapat meminta agar Roh Kudus datang ke atas hidup Anda dan memenuhinya sedemikian rupa sehingga semuanya berubah. Dan ketika Dia datang, Anda akan tahu, itu tidak akan menjadi keraguan, itu tidak akan menjadi ketidakpastian. Itu akan menjadi sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda hidup. Anda akan memiliki kekuatan untuk mengatasi godaan yang sebelumnya tampak mustahil untuk diatasi. Anda akan memiliki keberanian untuk berbicara tentang Injil tanpa rasa takut. Anda akan memiliki kuasa untuk berdoa dan melihat jawaban. Apa yang menghalangi Anda untuk mencari ini? Apa yang menahan Anda? Mungkin Anda takut. Mungkin Anda berpikir bahwa ini bukan untuk Anda. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda perlu menjadi lebih suci, lebih siap, lebih layak. Tetapi Roh Kudus tidak datang ke atas mereka yang sempurna. Dia datang ke atas mereka yang haus. Dia datang ke atas mereka yang mengakui bahwa mereka membutuhkan Dia. Anda membutuhkan Dia. Jika Anda merasa lemah, Dia adalah kekuatan Anda. Jika Anda merasa tersesat, Dia adalah arah Anda. Jika Anda merasa kosong, Dia adalah Dia yang dapat sepenuhnya mengisi jiwa Anda. Jangan menunggu lebih lama lagi. Jangan menunda ini. Jangan menjalani satu hari lagi tanpa kepenuhan ini. Mulailah mencari sekarang. Berseru, minta, bertekunlah. Roh Kudus ingin memenuhi Anda. Dia ingin mengubah hidup Anda. Dia ingin memberi Anda tingkat pengalaman baru dengan Tuhan, tetapi Anda harus mau, Anda harus menginginkan, Anda harus menyerahkan diri sepenuhnya. Tutup mata Anda, mulailah berbicara dengan Tuhan. Katakan bahwa Anda ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan bahwa Anda tidak lagi menerima untuk menjalani iman yang suam-suam kuku, tanpa kehidupan, tanpa kuasa. Dia sedang mendengarkan. Dan Dia akan menjawab. Ketika Roh Kudus datang, Dia tidak datang dengan cara yang malu-malu. Dia tidak datang hanya untuk menyentuh hidup Anda dengan ringan. Dia datang dengan api. Dia datang dengan kuasa. Dia datang untuk mengubah segalanya. Para murid sedang berdoa ketika Dia datang. Mereka sedang menunggu, merindukan, menginginkan. Dan tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit seperti angin kencang. Tiba-tiba, Roh Kudus bertindak dengan cara yang tiba-tiba. Dia datang seperti angin yang kuat. Dia datang seperti nyala api yang menyala-nyala. Dia datang untuk membakar hati, untuk memberikan keberanian, untuk mematahkan belenggu. Ketika Dia turun, keraguan menghilang, ketakutan hilang, keraguan menghilang. Karena sekarang ada kuasa yang bukan milik Anda, kekuatan yang tidak datang dari Anda. Apa yang terjadi pada para murid begitu kuat sehingga mengubah sejarah dunia. Sampai saat itu, mereka hanyalah sekelompok kecil pengikut. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi gereja paling kuat yang pernah ada.
Petrus yang sebelumnya takut pada seorang pelayan sederhana yang menyangkal Yesus agar tidak dianiaya, sekarang berdiri di depan orang banyak dan menyatakan dengan berani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Anda, apa yang dapat Roh Kudus lakukan dalam hidup Anda? Jika Anda takut, Dia dapat memberi Anda keberanian. Jika Anda memiliki keraguan, Dia dapat memberi Anda kepastian. Jika Anda merasa lemah, Dia dapat memakaikan Anda dengan kuasa. Tetapi Anda perlu mencari Dia, Anda perlu berseru, Anda perlu menginginkan dengan segenap jiwa Anda. Jangan puas dengan kehidupan Kristen tanpa kuasa. Jangan menerima iman tanpa api. Roh Kudus tersedia untuk Anda sekarang. Berseru, minta, dan Dia akan datang. Ketika Dia datang, Anda tidak akan lagi sama. Pandangan Anda akan berubah, suara Anda akan memiliki ketegasan yang berbeda, postur Anda akan berbeda, akan ada cahaya di dalam diri Anda, akan ada kehadiran di dalam diri Anda. Orang-orang akan memperhatikan, mereka akan melihat bahwa sesuatu telah terjadi. Mereka akan menyadari bahwa ada api di dalam diri Anda. Api ini tidak dapat dipadamkan, dunia akan mencoba membungkam Anda. Kesulitan akan datang untuk mengecilkan hati Anda. Tetapi Roh Kudus di dalam diri Anda akan menjadi seperti nyala api yang tidak padam. Anda akan menjadi orang yang berani, tak tergoyahkan, penuh iman. Karena itu bukan lagi Anda. Itu adalah Tuhan di dalam Anda. Apakah itu yang Anda inginkan? Maka carilah. Tidak hanya hari ini, tidak hanya sekarang, tetapi setiap hari. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup Anda terus-menerus, dan Dia akan melakukannya. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup, tidak ada yang tetap sama. Anda bahkan dapat mencoba untuk tetap sama, mengikuti jalan yang sama, mempertahankan kebiasaan yang sama, tetapi sesuatu di dalam diri Anda akan membara. Api yang tak terkendali yang mendorong Anda ke hadirat Tuhan, yang menantang Anda untuk hidup secara berbeda, yang mencegah Anda untuk puas dengan kurang dari apa yang Tuhan miliki untuk Anda. Karena ketika Dia turun, Dia tidak hanya menyentuh, Dia mengubah. Dia tidak hanya mengunjungi, Dia berdiam. Dia tidak hanya berbicara, Dia berteriak di dalam diri Anda, memanggil, mendesak, menarik, karena Dia menginginkan lebih, menginginkan segalanya, dan semua itu membutuhkan penyerahan. Membutuhkan penyerahan, membutuhkan agar Anda melepaskan apa yang lama, apa yang kecil, apa yang sementara, untuk menerima apa yang kekal. Karena ada banyak orang yang menginginkan kepenuhan Roh Kudus, tetapi memegang di tangan mereka hal-hal yang tidak dapat Dia penuhi. Mereka ingin dipenuhi, tetapi mereka tidak ingin mengosongkan diri. Mereka menginginkan yang baru, tetapi mereka masih berpegang pada yang lama. Mereka menginginkan kebebasan roh, tetapi mereka bersikeras untuk memikul beban yang ingin Dia ambil. Oleh karena itu, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, pertama-tama Anda perlu menyerah. Anda perlu mengosongkan diri. Anda perlu bersedia untuk meninggalkan apa yang tidak dapat hidup berdampingan dengan kepenuhan ini. Roh Kudus tidak berbagi ruang dengan apa yang mengikat Anda, yang mencekik Anda, yang menjauhkan Anda dari tujuan Tuhan. Dia ingin menjadi satu-satunya dalam hidup Anda. Dia ingin memerintah sepenuhnya, dan Anda dapat menolak, Anda dapat mencoba untuk tetap memegang kendali, Anda dapat berdebat, Anda dapat mencoba untuk memegang kendali. Tetapi jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan pernah mengalami apa yang Dia miliki untuk Anda. Karena Roh Kudus hanya bertindak di mana ada kebebasan, hanya mengubah di mana ada penyerahan. Hanya memenuhi siapa yang bersedia menjadi sepenuhnya miliknya. Itu menakutkan, bukan? Gagasan kehilangan kendali. Tidak tahu persis kemana Dia akan membawa Anda. Tidak memiliki semua jawaban. Tidak memiliki semua jaminan. Tetapi tidak ada yang lebih aman daripada berada di tangan Tuhan. Roh Kudus tidak datang untuk menghancurkan Anda. Dia datang untuk membangkitkan Anda. Tidak datang untuk menindas Anda.
Dia datang untuk membebaskan Anda, tidak datang untuk menjauhkan Anda dari identitas Anda. Dia datang untuk mengungkapkan siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus. Dan ketika Anda menyerah, ketika Anda melepaskan reservasi Anda, alasan Anda, ketakutan Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Kudus menyerbu setiap ruang dalam hidup Anda, pikiran Anda diubah, perasaan Anda dipulihkan, kata-kata Anda membawa beban yang berbeda, pandangan Anda mendapatkan kedalaman, suara Anda mendapatkan otoritas, Anda menjadi seseorang yang tidak hanya percaya, tetapi yang menjalani iman yang tak tergoyahkan, penuh kuasa. Itulah yang terjadi pada para murid. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di sisi Yesus, mendengar kata-katanya, melihat mukjizatnya, menjadi saksi dari semua yang dia lakukan. Tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Masih ada ketakutan, masih ada ketidakamanan, masih ada keterbatasan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, semua itu runtuh. Apa yang sebelumnya menjadi kelemahan menjadi kekuatan. Apa yang sebelumnya menjadi keraguan menjadi keberanian. Apa yang sebelumnya menjadi ketakutan menjadi keberanian. Dan itulah yang ingin Dia lakukan dengan Anda. Dia ingin mengubah Anda, ingin memenuhi Anda, ingin memperlengkapi Anda. Tetapi Dia tidak dapat melakukan itu sementara Anda masih memegang reservasi Anda, sementara Anda masih memiliki satu kaki di yang lama dan satu kaki di yang baru. Anda perlu memutuskan. Semoga terjemahan ini bermanfaat untuk video YouTube Anda. Tentu saja, berikut terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian agar lebih alami dan relevan untuk video YouTube. Kamu harus memilih apakah kamu akan terus menjalani iman yang suam-suam kuku, dangkal, hambar, atau menyelam sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus? Karena mereka yang mencarinya, mereka yang merindukannya, mereka yang berseru kepadanya adalah mereka yang menerimanya. Dan ketika Dia datang dengan api, Dia datang dengan kuasa, Dia datang untuk mengubah hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Apa yang terjadi di Pentakosta bukanlah sekadar peristiwa sejarah. Itu adalah awal dari realitas baru bagi semua yang percaya. Murid-murid bukan satu-satunya yang mengalami kuasa itu. Roh Kudus dicurahkan atas orang Samaria, atas orang bukan Yahudi, atas pria dan wanita, atas hamba dan orang merdeka. Karena janji ini adalah untuk semua orang, untuk siapapun yang haus, untuk siapapun yang mencari, untuk siapapun yang menyerahkan diri. Jika kamu mendambakan kepenuhan ini, jika kamu ingin mengalami kuasa ini, jangan tunda lagi, jangan biarkan untuk nanti. Jangan tunda apa yang bisa mengubah hidupmu hari ini. Carilah, berserulah, jangan berhenti sampai Dia datang atasmu. Karena ketika Dia datang, semuanya akan berbeda. Hatimu akan terbakar, pikiranmu akan diperbarui, jiwamu akan dipenuhi. Dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menjadi seseorang yang ditandai oleh Roh Kudus. Seseorang yang kehadirannya membawa sesuatu yang berbeda. Seseorang yang suaranya memiliki bobot. Yang doanya memiliki kuasa. Yang imannya memindahkan gunung. Tetapi untuk itu, kamu harus mau, harus bersedia melepaskan segalanya untuk menerima segalanya dari Dia. Harus mengesampingkan ketakutan, keraguan, penolakan. Harus memberikan kendali penuh atas hidupmu kepadanya. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu menyerah sepenuhnya, ketika kamu membuka hatimu tanpa syarat, Dia akan datang. Dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Dia datang, tidak akan ada keraguan. Kamu akan tahu, merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, api yang membara di dalam dirimu, keberanian yang bukan milikmu, kedamaian yang meliputi segalanya. Pikiranmu akan dipenuhi dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Hatimu akan berdenyut dalam irama baru. Matamu akan melihat melampaui apa yang selalu kamu lihat. Roh Kudus tidak datang untuk menyentuh dengan ringan. Dia datang untuk mengambil sepenuhnya.
Dan ketika dia mengambil, tidak ada lagi yang memiliki bobot yang sama. Apa yang dulu membuatmu takut tidak lagi menakutkan. Apa yang dulu melumpuhkanmu tidak lagi berkuasa atasmu. Apa yang dulu tampak mustahil sekarang menjadi masalah iman karena dia mengubah. Dia membentuk, dia memperbarui, dia menjadikan segala sesuatu baru. Tetapi kamu perlu memahami bahwa api ini perlu dipelihara. Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa, bukan momen emosional, bukan sesuatu yang terjadi sekali dan kemudian menghilang. Dia adalah pribadi. Dia adalah kehadiran Allah yang hidup, yang berdiam di dalam dirimu. Dan untuk hidup dalam kepenuhan itu, kamu perlu memupuk hubungan ini. Jika kamu tidak memelihara api, itu akan padam. Jika kamu tidak mencari terus-menerus, jika kamu tidak menyerah setiap hari, jika kamu tidak dipenuhi dengan firman dan kehadiran Allah, nyala api akan melemah. Dan apa yang dimulai sebagai ledakan kuasa dapat menjadi kenangan yang jauh jika kamu tidak terus mencari. Masalahnya bagi banyak orang bukanlah bahwa mereka tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi bahwa mereka membiarkan nyala api itu padam. Mereka menjadi nyaman, mereka terganggu oleh kekhawatiran hidup, mereka membiarkan suara-suara lain menenggelamkan suara roh. Dan hari ini mereka hidup mengenang masa ketika mereka dipenuhi, tetapi tidak lagi menghidupi realitas itu. Tetapi kamu tidak bisa menerima itu. Tidak bisa hidup dari kenangan hari ketika Tuhan memenuhi kamu. Tidak bisa bergantung pada pengalaman masa lalu. Roh Kudus ingin memenuhi kamu hari ini. Ingin memperbarui kamu hari ini. Ingin membawa kamu ke tingkat yang lebih dalam hari ini. Kamu tidak bisa puas dengan kurang dari semua yang Tuhan miliki untukmu. Dan semua yang Dia miliki untukmu hanya dapat diterima jika kamu memutuskan untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh. Murid-murid tetap berdoa sampai Roh Kudus datang. Mereka tidak terganggu, tidak tercerai-berai, tidak terbagi. Mereka menunggu, berseru, merindukan. Dan karena itu mereka dipenuhi. Apakah kamu telah mencari seperti itu? Atau telah menjalani kekristenan yang nyaman, suam-suam kuku, dangkal? Apakah kamu telah berseru dengan lapar? Atau hanya menunggu sesuatu terjadi tanpa usaha, tanpa penyerahan, tanpa pencarian? Roh Kudus bergerak di mana ada kerinduan. Dia menanggapi kelaparan rohani. Dia memenuhi mereka yang haus. Dan jika kamu ingin menghidupi kepenuhan itu, kamu harus bersedia mencarinya dengan segenap hatimu. Harus belajar menutup pintu kamarmu, berlutut, berseru tanpa tergesa-gesa. Harus belajar membungkam gangguan, mematikan dunia, terhubung dengan Tuhan dengan cara yang mendalam. Dan harus terus mencari, karena Dia akan datang. Dan ketika Dia datang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu tidak akan lagi bisa hidup di tempat yang dangkal, tidak akan lagi bisa menerima iman tanpa api, tidak akan lagi bisa hidup dengan kedinginan rohani, karena Roh Kudus di dalam dirimu akan berteriak. Dia akan memanggilmu untuk lebih. Dia akan membangkitkanmu untuk hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada tujuan Allah. Dan kamu akan melihat mukjizat terjadi. Kamu akan melihat orang-orang diubahkan melalui kesaksianmu. Kamu akan melihat pintu-pintu terbuka di mana sebelumnya hanya ada tembok. Kamu akan melihat doamu dijawab dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena ketika Roh Kudus bertindak, Dia tidak melakukan sedikit. Dia tidak melakukan dengan cara yang terbatas. Dia melakukan dengan cara yang berlimpah, penuh kuasa, meluap. Tetapi semuanya dimulai dengan pencarianmu. Semuanya dimulai ketika kamu memutuskan bahwa kamu tidak bisa hidup satu hari lagi tanpa kepenuhan ini. Semuanya dimulai ketika kamu mengerti bahwa kamu membutuhkan Dia lebih dari apapun. Dan ketika kamu mencari dengan cara itu, Dia datang. Dan ketika Dia datang, Dia mengubah segalanya. Dia mengubah cara berpikirmu.
Dia mengubah cara merasakanmu, dia mengubah cara bertindakmu, dia menjadikanmu orang yang baru, dan orang baru ini tidak lagi hidup dari apa yang dilihatnya, tetapi dari apa yang diyakininya. Orang baru ini tidak dipandu oleh ketakutan, tetapi oleh iman. Orang baru ini tidak tergoyahkan oleh badai, karena memiliki kuasa di dalam dirinya yang lebih besar dari segala kesulitan. Itulah yang dilakukan Roh Kudus, dan Dia ingin melakukan itu di dalam kamu. Dia ingin mengangkatmu, ingin menggunakanmu, ingin menjadikanmu saksi hidup dari kuasa Allah. Tetapi kamu harus memutuskan, harus memilih apakah kamu akan terus menjalani iman yang dangkal, lemah tanpa kedalaman, atau menyelam sepenuhnya dalam kuasa ini, karena Dia sedang menunggu kamu berseru, menunggu kamu merindukan, menunggu kamu menyerah, dan ketika kamu melakukan itu, Dia akan datang. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Dia datang, jiwamu akan dibakar oleh kehadiran yang begitu kuat, sehingga tidak ada kata yang bisa menggambarkannya. Kamu tidak hanya akan merasakan, kamu akan tahu, api akan mengambil alih segalanya dalam dirimu. Hatimu akan seperti mezbah yang menyala, pikiranmu akan dikuasai oleh kedamaian yang menentang segala logika, dan bibirmu tidak akan bisa tetap diam. Sesuatu di dalam dirimu akan pecah, seolah-olah semua rantai yang pernah mengikatmu hancur begitu saja di hadapan kemuliaannya. Dan ketika itu terjadi, jangan coba melawan, jangan coba pahami dengan akal, serahkan saja. Roh Kudus tidak datang agar kamu menganalisisnya. Dia datang agar kamu mengalaminya. Dia tidak datang untuk dipelajari. Dia datang untuk dihidupi. Ketika Dia turun di Pentakosta, para murid tidak mencoba mengendalikan apa yang terjadi. Mereka tidak mencoba mengatur apa yang sedang dilakukan Allah. Mereka hanya menyerahkan diri. Dan karena itu mereka dipenuhi. Mungkin apa yang menghalangimu untuk menghidupi kepenuhan ini adalah justru itu, keinginan untuk mengendalikan. Kamu ingin merasakan Tuhan, tetapi dalam batasanmu. Ingin dipenuhi, tetapi dengan caramu. Ingin Dia datang, tetapi tanpa membuat banyak kekacauan. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas pada kondisimu. Dia tidak bergerak dalam perhitunganmu. Dia datang sesuka hatinya. Dia berhembus seperti angin. Dia mewujudkan diri sebagai api. Dia mengambil seperti sungai yang deras, yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Jika kamu ingin dipenuhi, kamu harus melepaskan kendali ini. Harus meninggalkan kebutuhan untuk memahami segalanya. Harus melepaskan reservasi kamu dan katakan saja, Roh Kudus, lakukan sesukamu. Aku tidak ingin melawan lagi. Dan ketika penyerahan itu terjadi, kamu akan melihat. Tubuhmu mungkin bergetar, matamu mungkin dipenuhi air mata, tanganmu mungkin terangkat tanpa kamu sadari. Kamu mungkin merasakan beban mulia atasmu, kehangatan yang tak terlukiskan, kekuatan yang memenuhi setiap sudut jiwamu. Dan ketika kamu membuka mulutmu, mungkin kata-kata aneh mulai mengalir, bahasa yang tidak kamu kenal, tetapi yang dipahami oleh rohmu. Begitulah sejak awal. Ketika Roh Kudus turun, lidah-lidah api muncul. Lidah-lidah yang mengungkapkan apa yang tidak dapat dipahami oleh pikiran. Lidah-lidah yang berdoa melampaui apa yang dapat diminta. Lidah-lidah yang mendobrak penghalang akal dan menyelam ke dalam dimensi supernatural Allah. Jangan takut, jangan melawan, jangan coba menekan apa yang ingin Dia lakukan. Karena jika kamu membuka diri untuk pengalaman ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Para rasul tidak sama setelah Pentakosta. Mereka sebelumnya takut, tetapi kemudian menghadapi penjara, cambukan, ancaman, dan tidak diam. Karena siapapun yang memiliki Roh Kudus tidak mundur. Siapapun yang dipenuhi dengan Tuhan tidak terintimidasi. Siapapun yang telah disentuh oleh api tidak akan pernah bisa hidup tanpa Dia. Jika kamu merasa bahwa imanmu lemah, jika kamu merasa bahwa kehidupan rohanimu berjalan tanpa kehidupan, jika kamu menyadari bahwa doamu telah menjadi mekanis,
dingin, tanpa kedalaman, jawabannya bukanlah berusaha lebih keras. Jawabannya bukanlah mencoba sendiri. Jawabannya adalah mencari Roh Kudus. Dia adalah yang menopangmu. Dia adalah yang menguatkanmu. Dia adalah yang mengangkatmu ketika kekuatanmu habis. Dan kamu mungkin telah mencoba dengan banyak cara. Mungkin telah mencari jawaban dalam buku, dalam ceramah, dalam nasihat. Mungkin telah mencoba meningkatkan disiplinmu, mengubah rutinitasmu, menyesuaikan perilakumu. Tetapi tidak ada satu pun dari semua itu yang menggantikan apa yang hanya dapat dia lakukan. Kamu perlu dipenuhi, bukan hanya disentuh, bukan hanya merasakan getaran atau emosi yang berlalu. Kamu perlu diambil sepenuhnya, perlu menyelam sampai tidak ada lagi apapun dari dirimu, sampai semua yang ada di dalam dirimu menjadi miliknya. Dan ketika itu terjadi, orang-orang akan memperhatikan. Mereka akan melihatmu dan melihat sesuatu yang berbeda. Suaramu akan memiliki otoritas lain. Matamu akan bersinar dengan cara yang tidak bersinar sebelumnya. Kehadiranmu akan membawa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Karena siapapun yang membawa Roh Kudus tidak pernah luput dari perhatian. Dia mengubah posturmu, mengubah cara bicaramu, mengubah cara bertindakmu. Kamu tidak lagi menjadi seseorang yang hanya tahu tentang Tuhan. Kamu akan menjadi seseorang yang membawa Tuhan di dalam dirinya, dan dunia akan melihat. Dunia akan melihat ketika kamu membuka mulutmu dan suaramu dipenuhi dengan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Dunia akan melihat ketika kamu berdoa dan keadaan mulai berubah. Dunia akan melihat ketika kehadiranmu membawa beban yang berbeda, suasana yang baru, kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Karena kamu tidak hanya akan berbicara tentang Dia, kamu akan meluap dari Dia. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ada jalan. Kamu perlu menginginkan, perlu mencari, perlu haus, perlu lebih peduli tentang ini daripada tentang hal lain. Perlu meluangkan waktu untuk berdoa, untuk berseru, untuk tinggal sendirian dengan Tuhan. Perlu berhenti puas dengan sedikit, perlu berhenti menerima kehidupan Kristen yang suam-suam kuku, tanpa api, tanpa kuasa. Perlu berhenti membuat alasan. Roh Kudus sudah siap, surga sedang menunggu. Tuhan ingin mencurahkan lebih banyak atasmu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau? Apakah kamu benar-benar mau? Karena siapapun yang benar-benar mau mencari, siapapun yang haus berseru, siapapun yang benar-benar menginginkan bersikeras sampai menerima. Dan jika kamu melakukan itu, Dia akan datang. Dan ketika Dia datang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menjadi seseorang yang tak tergoyahkan, seseorang yang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan iman, seseorang yang berjalan dengan otoritas karena tahu bahwa tidak berjalan sendirian, seseorang yang berdoa dan melihat jawaban, seseorang yang menyentuh kehidupan tanpa perlu banyak berkata, karena membawa kehadiran yang mengubah. Seseorang yang hidup dalam supernatural, yang melihat mukjizat, yang mengalami kepenuhan kerajaan Allah di sini dan sekarang. Dan seseorang itu bisa jadi adalah kamu. Jika kamu memutuskan untuk mencari, jika kamu memutuskan untuk menyerah, jika kamu memutuskan bahwa kamu tidak bisa lagi hidup tanpa kepenuhan ini, maka berserulah. Berserulah tanpa takut, tanpa syarat, tanpa batasan. Berserulah sampai kamu merasakan langit terbuka atasmu. Berserulah sampai Roh Kudus turun dengan kuasa dan mengambil setiap bagian dari dirimu. Karena ketika Dia datang, tidak ada lagi yang akan seperti sebelumnya. Dan kamu akhirnya akan mengerti apa artinya hidup dipenuhi dengan Tuhan. Dan ketika kamu akhirnya mengerti apa artinya hidup dipenuhi dengan Tuhan, tidak akan ada lagi jalan kembali. Kamu bahkan mungkin mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang kamu jalani sebelumnya. Kamu mungkin mencoba untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas yang sama.
tetapi sesuatu di dalam dirimu tidak akan mengizinkan. Roh Kudus seperti sungai yang sekali dilepaskan tidak akan kembali. Dia menyeret segalanya, membanjiri segalanya, mengubah segalanya. Hatimu tidak lagi menerima kedangkalan. Jiwamu tidak lagi puas dengan momen-momen yang dangkal. Rohmu akan selalu menginginkan lebih, selalu lebih, selalu lebih. Dan mengapa begitu banyak orang berhenti di tengah jalan? Karena mereka tidak mengerti bahwa kehidupan di dalam roh perlu dipupuk setiap hari. Banyak yang menerima sentuhan, pengalaman yang penuh kuasa, momen api dan gairah, tetapi kemudian membiarkan waktu memadamkan apa yang telah dinyalakan. Rutinitas, kekhawatiran, ketakutan, gangguan, sedikit demi sedikit, apa yang dulunya merupakan nyala api yang intens menjadi bara yang lemah, sampai suatu hari mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Tetapi tidak harus seperti itu. Kamu tidak perlu menjalani pasang surut rohani, tidak perlu bergantung pada peristiwa, pada momen, pada pengalaman yang terisolasi. Roh Kudus tidak ingin menjadi tamu dalam hidupmu. Dia ingin berdiam. Tidak ingin menjadi tamu undangan. Dia ingin menjadi pemilik. Dan bagaimana menjaga nyala api ini tetap menyala? Bagaimana hidup dalam kepenuhan yang konstan, mencari? Bukan hanya ketika kamu merasa ingin, bukan hanya ketika kamu membutuhkan mukjizat, bukan hanya ketika kamu berada dalam krisis, tetapi setiap hari. Api yang sama yang turun atas para murid di Pentakosta perlu dipelihara. Mereka tidak dipenuhi hanya sekali dan melanjutkan tanpa mencari lagi. Dalam kisah para rasul, kita melihat bahwa berulang kali mereka berkumpul, berdoa, berseru, dan Roh Kudus memenuhi mereka lagi dan lagi dan lagi. Itulah kehidupan di dalam roh. Pencarian yang berkelanjutan. Penyerahan setiap hari, penyerahan tanpa syarat. Dan jika kamu ingin hidup seperti itu, kamu perlu belajar memprioritaskan kehadirannya. Perlu belajar menutup pintu kamarmu, berlutut, mengangkat tanganmu, berseru sampai langit terbuka atasmu. Perlu belajar melepaskan diri dari dunia untuk terhubung dengan Tuhan. Perlu belajar mengatakan tidak pada gangguan, pada suara-suara yang mencoba menjauhkanmu dari apa yang benar-benar penting. Karena tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa lebih penting dari itu. Dan musuh tahu itu. Dia tahu bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah ancaman bagi neraka. Dia tahu bahwa seseorang yang diambil oleh kuasa Allah tidak dapat dihentikan, tidak dapat dibungkam, tidak dapat dikalahkan. Oleh karena itu, dia akan melakukan segala cara untuk menghentikanmu melanjutkan pencarian. Dia akan membawa kelelahan. Dia akan membawa keputusasaan. Dia akan membawa keraguan. Dia akan mencoba meyakinkanmu bahwa pencarian ini berlebihan, bahwa kamu tidak terlalu membutuhkannya, bahwa kamu sudah memiliki cukup. Tapi jangan dengarkan suara itu. Karena siapapun yang puas dengan sedikit tidak akan pernah mengalami kelimpahan dari Tuhan. Siapapun yang berhenti di tengah jalan tidak akan pernah mencapai kepenuhan. Siapapun yang menerima kehidupan yang suam-suam kuku tidak akan pernah mengenal api roh. Kamu perlu memutuskan. Kamu perlu memilih apakah kamu akan menjalani iman yang biasa-biasa saja atau apakah kamu akan menyelam sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Karena mereka yang menyelam, mereka yang menyerahkan diri, mereka yang menginginkan lebih dari segalanya adalah mereka yang diubahkan. Dan ketika kamu diubahkan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan mulai melihat Tuhan bekerja di area yang sebelumnya tampak tertutup. Kamu akan mulai menyadari bahwa doamu memiliki bobot, bahwa kata-katamu membawa otoritas, bahwa kehadiranmu membuat perbedaan dimanapun kamu pergi, karena siapapun yang membawa Roh Kudus tidak akan luput dari perhatian. Cahaya Tuhan akan ada di dalammu, kemuliaannya akan terlihat di wajahmu, kedamaiannya akan terasa dalam suaramu, dan orang-orang akan menyadarinya.
Mereka akan bertanya apa yang terjadi. Mereka akan ingin tahu mengapa kamu berubah, mengapa imanmu memiliki begitu banyak kuasa, mengapa hidupmu tidak lagi sama, dan kamu akan menjawab, itu adalah Roh Kudus. Dialah yang memenuhiku. Dialah yang mengubahku. Dialah yang memberiku hidup baru. Dan roh yang sama yang telah mengubah hidupmu ingin menyentuh kehidupan lain melalui dirimu. Karena kepenuhan roh bukan hanya untuk pengalaman pribadimu, bukan hanya agar kamu merasa baik, agar kamu memiliki momen yang mengharukan bersama Tuhan. Itu untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan ingin menggunakanmu, ingin menjadikanmu saksi hidup dari kuasanya, ingin menaruh kata-kata di mulutmu yang akan menjangkau hati yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, ingin menggunakan tanganmu untuk menyentuh kehidupan, untuk menyembuhkan yang terluka, untuk membebaskan yang tertawan, ingin menjadikanmu nyala api yang membakar dimanapun kamu lewat, sungai yang membawa kehidupan, bejana yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi untuk itu, kamu perlu tetap penuh, perlu terus mencari, perlu terus menyerahkan diri, perlu terus mengizinkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimanapun dia inginkan, kapanpun dia inginkan. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu akan mengalami sesuatu yang hanya dialami oleh sedikit orang. Kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Kehidupan tanpa rasa takut, kehidupan tanpa batas, kehidupan penuh mukjizat, kehidupan di mana surga menyerbu bumi setiap hari, dan kehidupan itu bisa menjadi milikmu jika kamu mau, jika kamu memutuskan untuk mencari. Jika kamu memahami bahwa tidak ada, sama sekali tidak ada yang lebih berharga daripada hadiratnya, maka berserulah, sekarang, hari ini, besok, selalu, jangan berhenti, jangan mundur, jangan puas dengan sedikit. Surga sedang menunggu, Roh Kudus siap, dia ingin memenuhimu, ingin mengubahmu, ingin menjadikanmu seseorang yang tak tergoyahkan, tak kenal takut, penuh dengan kemuliaan. Apakah kamu siap? Maka carilah. Carilah sampai kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Carilah sampai api roh mengambil alih setiap bagian dari dirimu. Carilah sampai hidupmu sepenuhnya, secara irreversibel, dengan intensitas yang penuh dengan Roh Kudus. Karena ketika dia datang, ketika dia mengambil alih, ketika dia memenuhi setiap ruang, kamu tidak akan pernah sama lagi. Bagikan video yang memberkati ini agar dapat menyentuh dan membantu orang lain seperti Anda dan saya. Jangan lupa untuk mengklik tombol berlangganan jika Anda belum melakukannya. Terima kasih banyak dari lubuk hati saya karena telah menjadi bagian dari komunitas kami. Saya tinggalkan di sini 2 video lagi agar Anda dapat melanjutkan pencarian spiritual dan pertumbuhan iman Anda. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.